Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. Wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih musiyan wa mudhakkiran ibadahu bitaqwah ba'da an nasta'idha billahi jami'an minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Para jamaah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menempatkan kita semua di muka bumi ini sebagai khalifahnya, yang menjadikan kehidupan kita sebagai amanah yang kelak kita akan pertanggungjawabkan pada hari akhir nanti. Pada hari tersebut, harta, keluarga, anak-anak, dan seluruh kebanggaan yang kita banggakan dalam kehidupan dunia tidak akan berarti kecuali yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang diiringi dengan amalan-amalan saleh yang dilakukan semata-mata dengan mengharapkan ridha Allah. Apabila lembaran hidup seorang hamba berisikan amal saleh dan dasarnya adalah keimanan kepada Allah, bila dia berbuat dosa, berbuat aniaya, dia segera kembali kepada Allah, memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Apabila dia mengakhiri hidupnya, maka orang semacam ini merupakan orang-orang yang benar-benar beruntung. Sedangkan yang tidak merupakan orang yang benar-benar merugi. Karena kerugian yang akan dialami bukan hanya sekedar kehilangan dunianya, kehilangan keluarganya, tapi dia akan kehilangan segala-galanya. Dia tetap hidup, tapi hidup dalam azab, siksa dan penderitaan. Bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun. Bukan hanya untuk 1000 tahun atau 2000 tahun. Tapi kekal untuk selama-lamanya dalam azab dan siksa, tidak memiliki harapan. Oleh karena itu, sungguh rugi orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia ini dari kehidupan yang kekal di hari akhir nanti. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah, yang artinya menjaga pesan-pesan, bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala hingga kita terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang hina. Hingga Allah bentengi kita dari perbuatan-perbuatan kita yang akan menjerumuskan ke dalam kezaliman dan perbuatan aniaya. Allah juga mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya dengan hujjah-hujjah dan alasan yang tak terbantahkan bagi mereka yang mau berfikir. Allah berfirman, "Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat
wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian semua atau untuk kalian ayat-ayat yang memberikan penerangan, penjelasan yang sejelas-jelasnya, juga pelajaran dan perumpamaan tentang orang-orang sebelum kalian. Bagaimana mereka-mereka yang ingkar durhaka kepada Allah walaupun tadinya mulia, walaupun tadinya perkasa, walaupun tadinya dikjaya, pada akhirnya mereka semua satu persatu dibinasakan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman yang tadinya tertindas, teraniaya, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi untuk mereka. Wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum, perumpamaan-perumpamaan yang berisikan pelajaran dari orang-orang sebelum kalian. Wa mau'izatan lil muttaqin, juga berisikan nasihat, pelajaran, peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang hatinya selalu mengingat Allah, yang hatinya betul-betul selalu bersandar kepada Allah, berpegang kepada talinya. Sedangkan mereka-mereka yang lupa kepada Allah, tidak akan bermanfaat bagi mereka peringatan sedikit pun. Tapi peringatan tersebut kelak akan menjadi alasan Allah untuk menghukum dirinya karena dia mengabaikan pesan-pesan Allah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan satu perumpamaan yang indah mengenai kitab sucinya, mengenai ayat-ayat kitabnya, dalam gambaran yang konkret yang dapat kita saksikan dengan mata dan kita rasakan. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur yang menerangi langit dan bumi. Artinya memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayah. Seluruh kehidupan ini bukan berjalan tanpa ukuran, tanpa hitungan, tanpa bimbingan dan petunjuk. Kalau tidak, semenjak lama alam raya ini mengalami kehancuran. Tubuh kita juga bukan bekerja tanpa hitungan, tanpa ukuran. Kalau tidak, semenjak lama manusia binasa. Tapi semua berjalan dengan ukuran, perhitungan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang menjadi cahaya, yang membimbing, yang menerangi seluruh makhluk di langit maupun di bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah berikan perumpamaan bagi cahayanya karena pada saat itu belum terdapat lampu seperti yang ada pada saat ini. Allah berikan perumpamaan bagi kita sesuai dengan kondisi bangsa Arab pada saat tersebut. Perumpamaan dari cahayanya seperti sebuah pelita yang ada pada sebuah lubang yang kecil. Kemudian pelita tersebut terbungkus oleh kaca laksana kristal dan bintang kejora. Kemudian bahan bakarnya diambil dari sari-sari zaitun yang tumbuh di tempat dan dataran yang tinggi hingga pada saat matahari terbit hingga siang, pohon tersebut menyerap panasnya matahari. Demikian pula pada saat menuju ke arah terbenam, hingga pohon tersebut menghasilkan minyak yang terbaik. Sebelum tersentuh oleh api, minyak tersebut telah bercahaya terang benderang. Begitu terkena api, lahirlah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Pada lubang yang kecil, terdapat sebuah pelita yang terbungkus oleh kaca laksana hadirin sekalian bintang kejora. Kemudian bahan bakarnya adalah minyak yang cemerlang sebelum terkena api sudah menyala dan terang benderang. Hingga lahirlah hadirin sekalian cahaya dalam lubang tersebut yang terang benderang, tidak terdapat sedikit pun kegelapan. Itu merupakan perumpamaan dari ayat-ayat Alkitab yang diturunkan Allah, datang dari yang Maha Tahu, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semuanya untuk kepentingan kita, keselamatan kita, bukan untuk kepentingan Allah, karena Allah Maha Kaya, tak butuh kepada kita. Berbeda dengan aturan hukum yang datang dari manusia. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah.
yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Setelah Allah menerangkan hari ini sekalian keadaan yang terang benderang tanpa sedikit pun percik kegelapan, lalu Allah terangkan yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan membimbing dengan cahayanya siapa-siapa yang Allah kehendaki. Dan cahaya tersebut merupakan perumpamaan dari hidayah dan petunjuk Allah. Wa yadribullahul amthala linnas. Dan Allah memberikan perumpamaan ini bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguh Allah Maha tahu segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala melalui perumpamaan ini berupaya untuk menghilangkan keraguan-raguan kita terhadap kebenaran yang datang dari Allah. Sebetulnya kalau orang mau berfikir, menyaksikan ayat Allah yang terdapat di langit maupun di bumi, termasuk ayat-ayat Allah yang terdapat pada dirinya, semua sebetulnya membuktikan akan keagungan Allah, kebijaksanaan Allah dan kasih sayangnya terhadap kita semua. Tapi sebahagian besar manusia enggan untuk berfikir dan merenung. Mereka lebih suka hari ini sekalian mengejar apa-apa yang akan memuaskan hawa nafsunya. Padahal hawa nafsu sedikit pun tidak pernah merasa puas. Oleh karena itu Allah berikan gambaran bagi orang-orang yang kafir. Yang ingkar kepada Allah, hidup hanyut bersama hawa nafsunya. Wa mathalul ladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Adapun perumpamaan orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak pernah sama sekali memikirkan hari akhir di mana diri berdiri di hadapan Allah, hidupnya hanya untuk hawa nafsunya, untuk dunianya yang fana dikumpulkan, yang kekal dan abadi diabaikan. Perumpamaannya bagaikan seorang yang haus dahaga di tengah-tengah padang pasir yang luas terbentang. Dari jauh dia menyaksikan bayang-bayang fatamorgana laksana riak-riak air. Dari jauh dia mengejar bayang-bayang air tersebut. Ketika tiba di tempat yang dia lihat riak-riak air, ternyata tidak menjumpai sesuatu. Tahu-tahu hadirin sekalian, dari jauh kembali dia melihat riak-riak air. Kembali dia mengejar, ternyata tidak menjumpai apa-apa sama sekali. Ini merupakan angan-angan, cita-cita mereka-mereka yang menginginkan dunia, mengejar sesuatu untuk mencari kepuasan, kebahagiaan. Lalu dia berjanji, apabila saya telah mendapatkan ini, saya akan berhenti beristirahat. Tapi ternyata dia tidak akan pernah puas dengan apa yang dicapai. Setiap kali dia mengejar cita-citanya, ternyata dia menjumpai, dia tidak mendapatkan apa-apa. Seperti orang yang mengejar bayang-bayang fatamorgana di tengah-tengah padang pasir. Tanpa disadari, tahu-tahu ajalnya tiba. Di sana hadirin sekalian, dia harus membawa amal-amal yang pernah dikerjakan. Lalu dia menjumpai Allah tanpa sedikit pun bekal yang dibawa untuk hari akhir. Sedangkan bekalnya semua dihabiskan untuk kehidupan dunianya. Maka orang semacam ini orang-orang yang benar-benar hidup dalam penyesalan dan penderitaan. Ini gambaran dari usaha mereka yang sia-sia. Lalu Allah gambarkan kembali pada ayat berikutnya tentang kondisi dan keadaan jiwanya yang penuh siksa, merana, menderita, selalu digelayuti oleh kegelisahan dan tidak akan pernah merasa aman. Au kadhulumatin fi bahrin lujji yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Lalu Allah gambarkan bagaimana kondisi jiwa orang semacam ini. Bagaikan orang yang berada di kedalaman lautan, di kedalaman samudera. Di atasnya terdapat gelombang. Dilapisi lagi oleh gelombang yang lain. Di samping gelombang yang terlihat di luar, terdapat juga arus bawah yang menekan, menghepit dirinya. Semakin dalam dia berenang,
dan menyelam, semakin berat tekanan air menekan dirinya. Kemudian di langit hadirin sekalian terdapat awan yang menutupi cahaya matahari. Semakin dia menyelam, semakin gelap, semakin tertekan, semakin tersiksa, hingga kalau dia mengeluarkan tangannya, dia tidak akan menyaksikan hadirin sekalian tangannya karena gelapnya, belum lagi rasa sesak dan tekanan yang menghempit dirinya. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan yang berlapiskan kegelapan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Orang yang tidak mendapatkan penerangan dari Allah, dia tidak akan menjumpai penerangan dimanapun berada. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan menemukan ketenteraman, kedamaian. Begitu pula cahaya yang menerangi jiwanya. Bagaimana penderitaan orang yang tertekan, yang terhempit, kemudian berada dalam suasana yang gelap, gulita dan mencekam. Coba bayangkan orang-orang semacam ini. Ada sebuah kisah menarik sebagai penutup dari khutbah ini. Ada seorang pengusaha yang kaya raya yang hidup dalam kesenangan. Apa saja yang diinginkan, semua dapat dipenuhi. Hingga dia tidak memiliki lagi sesuatu yang diinginkan. Karena semua yang diinginkan sudah dirasakan, pada akhirnya dia merasakan jemu, makanan yang indah, tempat-tempat pesiar yang mewah. Demikian pula berbagai macam menu yang disediakan oleh mereka-mereka yang menawarkan kesenangan, semuanya pernah dirasakan. Sampai akhirnya, sampai pada titik di mana dirinya merasakan kehidupan dunia ini penjara yang mencekam. Subhanallah, hadirin sekalian, berakhir membawa dirinya berniat untuk mengakhiri hidupnya. Bukan karena susah, bukan karena penderitaan, tapi karena semua yang diinginkan terpenuhi, hingga dia merasakan betul-betul hari-hari waktu yang dilalui ini penuh dengan siksa dan derita buat dirinya. Akhirnya sampai pada titik jemu. Dan ini sebetulnya dialami oleh banyak orang yang terkenal. Seperti pemain sepak bola Maradona. Berakhir menggunakan obat-obatan karena apa hadirin sekalian? Karena banyak, semua terpenuhi. Dia ingin mencari sesuatu kenikmatan yang baru. Begitu pula banyak penyanyi-penyanyi terkenal yang bunuh diri. Akibat hadirin sekalian merasakan hidupnya ini betul-betul merupakan siksa dan derita buat dirinya. Subhanallah, ketika dia berencana untuk bunuh diri, tahu-tahu di depan rumahnya dia menyaksikan beberapa orang yang sedang berjalan. Dengan pakaian yang sederhana, berjalan di depan rumahnya. Lalu dia mengatakan, saya ingin jadikan ini sebagai pertemuan saya yang terakhir. Orang-orang tersebut diundang mampir ke tempatnya. Kebetulan dia tinggal di sebuah villa. Dipanggil, mampir ke rumahnya, kemudian mulai bercerita. Dia bertanya tentang asal-usulnya, dari mana mereka berasal, lalu bagaimana mereka menjalani kehidupan dunia ini. Ternyata mereka menjawab dengan jawaban yang amat indah. Mereka mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang memeluk agama Islam, yang beriman kepada Allah, yang yakin bahwa setelah kehidupan ini akan datang hari akhir nanti yang akan meminta pertanggungjawaban amal kita. Kemudian mereka mulai menjelaskan mengenai rahmat Allah, kasih sayangnya kepada manusia, kepeduliannya. Orang ini terheran-heran. Dia menganggap ini merupakan apa? Merupakan sesuatu yang aneh, asing buat dirinya tapi menarik. Sampai pada akhirnya ketika dia mendengarkan kisah-kisah cerita yang menarik, dibacakan ayat Allah, dia bertanya, bisa saya tidak bergabung masuk ke dalam Islam? Mereka mengatakan, apa yang menghalangi seseorang untuk kembali kepada Tuhannya? Akhirnya mulai dia masuk ke dalam Islam. Dia mulai mencari kenikmatan baru yang belum pernah dirasakan. Berkumpul bersama jamaah kaum muslimin di Amerika. Duduk bersama mereka. Hari demi hari dia menemukan tujuan hidupnya. Dia merasakan betul-betul kenikmatan baru yang tidak dirasakan sewaktu dia hanyut bersama hawa nafsunya. Kemudian dia berangkat ke tanah suci. Berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Lalu di sana kebetulan dia menyaksikan majelis ta'lim hadirin sekalian sederhana.
yang dihadiri oleh beberapa jamaah dalam sebuah halaqah dengan seorang menyampaikan pembicaraannya. Sewaktu si ustaz tersebut selesai berbicara, dia mengatakan, izinkan saya berbicara sebagai seorang warga yang baru masuk ke dalam Islam, mau menceritakan keislaman saya. Diberikan kesempatan. Lalu dia bercerita kepada mereka tentang keadaan dia sebelumnya, hingga dia menemukan Islam. Lalu dia berkata kepada mereka semuanya, kalian orang-orang yang berdosa. Kenapa kalian tidak memperkenalkan Islam kepada manusia agar mereka betul-betul mengenai tujuan hidup mereka? Sedangkan mereka yang bekerja dalam urusan dunia, mengkampanyekan, mempropagandakan produk-produk mereka, saksikan Coca-Cola, di mana-mana tempat terdapat. Tapi kenapa dakwah Islam tidak berkembang di tengah-tengah umat? Kenapa dakwah Islam hanya berada di kotak-kotak yang sempit, membicarakan urusan-urusan yang sepele, tidak mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, memperkenalkan akan tujuan hidup mereka? Ini yang dirasakan dari pengalaman orang tersebut. Dia menikmati hidupnya kembali, menemukan dirinya setelah dia masuk ke dalam Islam, mempelajari ayat-ayat Allah, berkumpul bersama kaum muslimin dalam suasana yang penuh kehangatan dan persaudaraan yang tidak dirasakan sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Warhamna. Rabbana innana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman wa ja'alana min ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhrajana minadh dhulumati ilan nur wa hadana ila siratihil mustaqim. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala munadiyan ibadahu bit taubati wal inabati ilaihi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa na'udzu bika min jami'i sakhatik. Allahumma ij'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun. واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.